Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya dari satu menuju ke cinta. Akan mengalahkan dengan ujian itu aplikasi GoPay. Jadi tugas dari tugas dua ini yaitu yang pertama, gunakan setiap tahap dari teknik pengujian white box. Yang kedua yaitu pilihlah dan analisis teknik pengujian black box. Baik, yang pertama yaitu tahapan pengujian white box. Jadi tahapan pengujian white box ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu testing site coverage atau pengujian jalur. Yang kedua yaitu testing condition coverage atau pengujian kondisi. Yang ketiga yaitu loop testing data fault atau pengujian alur data. Yang keempat yaitu testing atau pengujian loop. Yang kelima yaitu control flow testing atau pengujian alur kendali. Yang keenam yaitu statement coverage atau pengujian pernyataan. Langsung saja yaitu yang pertama testing path coverage atau pengujian jalur. Langkahnya yaitu yang pertama kita mengidentifikasi semua jalur dalam fitur transfer saldo GoPay. Yang kedua yaitu membuat diagram alur kontrol untuk memetakan jalur, misalnya yang pengguna memasukkan nominal, lalu memvalidasi saldo, mengkonfirmasi transfer, dan transfer dinyatakan berhasil. Yang ketiga yaitu uji semua jalur, termasuk skenario gagal validasi saldo. Dan kesimpulannya yaitu pengujian jalur memastikan setiap alur dalam transfer saldo GoPay dieksekusi minimal satu kali. Selanjutnya yaitu testing condition coverage atau pengujian kondisi. Langkahnya yang pertama yaitu kita menganalisis kondisi logis. Apakah saldo mencukupi atau true or false? Yang kedua yaitu apakah nominal transfer validasi true or false atau true or false. Yang kedua yaitu uji semua kemungkinan kombinasi kondisi. Kejadian dan kesimpulannya yaitu memastikan kondisi validasi saldo dan nominal bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu testing loop atau pengujian loop. Pada pengujian ini yaitu langkahnya yang pertama identifikasi loop dalam fitur top up saldo GoPay, misalnya mengulangi input jika gagal. Yang kedua yaitu uji kondisi. Di uji kondisi ini kita melakukan beberapa langkah yaitu tidak ada pengulangan, satu kali pengulangan, dan pengulangan maksimal hingga batas error. Dan kesimpulannya yaitu pengujian loop memastikan pengulangan input bekerja sesuai skenario-nya. Selanjutnya yaitu testing control flow atau pengujian alur kendali. Langkahnya yaitu analisis jalur kondisi proses berbayar QR, kode GoPay. Yang kedua yaitu uji setiap percabangan logis. Jika QR kode valid maka tampilnya akan terkonfirmasi pembayaran. Dan jika QR kode tidak valid, maka tampilannya akan error. Dan kesimpulannya yaitu memastikan aplikasi menjalankan alur kendali sesuai desain logika. Selanjutnya yaitu teknik pengujian black box. Pada teknik pengujian black box ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu equality partition atau pembagian kesetaraan. Yang kedua yaitu boundary value analysis atau analisis nilai batas. Yang ketiga yaitu decision table testing atau pengujian tabel keputusan, dan yang keempat yaitu use case testing. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pembagian kesetaraan. Langkah penerapannya yaitu satu, kita mengidentifikasi input nominal transfer. Yang kedua yaitu kita mengelompokkan menjadi kelas setara. Input validasi sama dengan Rp10.000 sampai dengan 110 juta rupiah.
input tidak validasi di bawah 10.000 rupiah atau di atas 10 juta rupiah. Yang ketiga yaitu uji setiap kelas setara. Alasan pemilihan yaitu mengurangi jumlah pengujian sambil tetap mencukupi input penting. Jadi kesimpulannya yaitu memastikan input nominal yang valid diproses sedangkan input tidak valid ditolak. Selanjutnya yaitu boundary value analysis atau analisis nilai batas. Langkah penerapannya yaitu satu, kita menentukan batas transfer saldo, misalnya minimal 10.000 dan maksimal 10 juta. Yang kedua yaitu uji nilai di sekitar batas. Misalnya 9.999, maka keterangannya gagal karena dia di bawah 10.000. 10.000 berhasil karena dia pas dengan 10.000, dan 10 juta 1 rupiah itu gagal karena di atas 10 juta. Karena pada dasarnya kita menaruh minimal 10 juta dan menaruh maksimal 1 juta. Alasan pemilihannya yaitu mendeteksi kesalahan pada nilai batas input, dan kesimpulannya yaitu memastikan aplikasi memproses nilai input pada batas dengan benar. Selanjutnya yaitu decision table testing atau pengujian tabel keputusan. Langkah penerapannya yaitu kita mengidentifikasi kondisi dalam pembayaran QR kode QR. Yang pertama yaitu saldo mencukupi atau tidak mencukupi, kode QR valid atau tidak valid. Alasan pemilihannya yaitu mengidentifikasi semua kombinasi kondisi, dan kesimpulannya yaitu memastikan setiap skenario keputusan diuji dan ditangani dengan benar. Selanjutnya yaitu use case testing. Dari use case testing ini kita mengambil langkah penerapan. Yang pertama, kita mengidentifikasi use case pembayaran GoPay seperti top up saldo, transfer saldo ke teman, pembayaran menggunakan kode QR. Yang kedua yaitu rencana test case dari setiap use case. Yang ketiga yaitu kita menguji aplikasi sesuai skenario pengguna. Alasan pemilihannya yaitu memastikan fitur-fitur utama aplikasi bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan kesimpulannya yaitu use case testing memastikan pengalaman pengguna berjalan lancar pada skenario yang sering digunakan. Baik, sekian presentasi hasil pemaparan dari tugas 2 saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.